Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solikin. Saya akan membuat video pembelajaran. Mempersingkat waktu, saya akan langsung memulai pembuatan videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Baiklah anak-anak, pagi ini sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelasnya untuk memimpin berdoa teman-teman. Berdoa sebelum belajar. Baik, sebelum Bapak mulai, Bapak tanyakan dulu apakah ada yang tidak hadir? Ada semua? Ada semua, alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu wajib nasional. Anak-anak silakan berdiri. Kita nyanyikan lagu wajib nasional. Silakan. Kita nyanyi apa? Lagu wajib apa? Satu Nusa, satu bangsa. Bisa ya? 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air Pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Nah, silakan duduk kembali tempatnya. Supaya anak semangat, kita buat tepuk semangat dulu. Ya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk konsentrasi. Baik, terima kasih semangat anak-anak ya. Hari pagi ini kita akan belajar matematika tentang penyusunan data. Apa tujuan belajar kita? Yang pertama yaitu menjelaskan dan membaca data yang disajikan dalam tabel dan diagram garis. Kedua, mengumpulkan data dan menyajikan ke dalam tabel dan diagram garis. Tapi sebelum kita masuk di pembelajaran, Bapak ingin bertanya nih pada anak-anak, apakah penting kita mengumpulkan sebuah data? Penting. Nah, ini kita akan mempelajarinya karena mengumpulkan sebuah data itu sangat penting supaya kita mengetahui jumlah data tersebut. Data berdasarkan cara memperolehnya. Jadi data itu kita peroleh ada caranya. Yang pertama primer, yang kedua adalah data sekunder. Apa data primer itu? Data yang dibuat sendiri secara langsung dari objek yang diteliti. Semuanya anak-anak ingin mencari data dan dilakukan sendiri, maka itu memperoleh data berdasarkan data primer. Data sekunder, data diperoleh atau dikumpulkan dari hasil wawancara atau penelitian orang lain. Ini data yang dikumpulkan dari sekunder ini data yang dikumpulkan dari hasil wawancara
dan informasi dari orang lain. Kalau data primer tadi, data yang diteliti yang dikumpulkan dari diri sendiri. Sedangkan yang sekunder, data yang dikumpulkan diperoleh dari hasil wawancara dari orang lain. Itu bedanya. Kita lanjut. Berikut caranya. Cara mengumpulkan data seperti apa? Yang pertama, observasi. Apa observasi itu? Mengamati dan mencatat kejadian secara langsung. Mengumpulkan data. Yang kedua yaitu dengan cara wawancara. Apa itu? Bertanya langsung pada responden untuk data kualitatif. Jadi wawancara ini kita bertanya langsung kepada sumber informasi dan kita kumpulkan data tersebut. Cara yang ketiga yaitu dengan cara kuesioner. Apa itu? Memberikan daftar pertanyaan tertulis kepada responden. Kita buat pertanyaan dulu, lalu kita berikan ke responden. Nanti responden memberikan jawabannya dan kita kumpulkan jawaban tersebut. Langkah-langkah menyajikan data dalam bentuk tabel. Langkah yang pertama kita lakukan adalah membuat tabel. Bagaimana? Buat judul dan label kolom agar data mudah dipahami. Pertama kita buat judul kolom dan labelnya. Yang kedua kita mengisi tabel. Setelah dibuat kolom tabelnya kita isi. Selanjutnya memasukkan data yang telah dikumpulkan secara rapi. Contoh. Ini contoh soal. Ini ada latar belakang cerita. Lani ingin mengetahui pekerjaan orang tua teman-temannya. Dia bertanya kepada 10 orang teman dan mencatat jenis pekerjaan ayah atau ibu mereka. Yang pertama, Ayah Budi adalah seorang petani, Ibu Rina adalah seorang guru. 3, Ayah Dani adalah seorang guru. 4, Ibu Sari adalah seorang pedagang. 5, Ayah Yudi adalah seorang petani, Ibu Laila adalah seorang pedagang. 7, Ayah Raka adalah seorang guru. 8, Ibu Rita adalah seorang guru. 9, Ayah Roni adalah seorang guru. 10, Ibu Nia adalah seorang pegawai. Jadi yang dilakukan Lani adalah bertanya kepada 10 temannya ini dan ditemukan datanya seperti ini. Selanjutnya membuat tabel. Setelah kita dapat informasi, kita membuat tabel nomor, jenis pekerjaan, dan banyak orang. Kita lihat di situ jenis pekerjaan yang paling banyak apa? Kita lihat di sini apa yang paling banyak? Apa? Petani? Buruh atau petani? Buruh. Kita lihat petani. Kita lihat petani 1, 2. Ada 2? Oh ya, ada 2. Selanjutnya guru. Guru ada berapa di sini? 1, 2. Nanti juga ditulis di sini di kolom banyak orang, jumlah banyak orang. Selanjutnya buruh. Ada 3. Selanjutnya pedagang. Ada 2 dan selanjutnya pegawai negeri. Kita lihat yang petani ada 2 dan kita catat. Yang kedua guru ada 2. Yang ketiga buruh ada 3. Yang keempat pedagang ada 2. Yang kelima pegawai negeri ada 1. Kalau kita jumlah 2 tambah 2 4 tambah 3 7 tambah 2 9 tambah 1 sudah sesuai dengan jumlah datanya. Ya, jangan sampai nanti jumlah datanya 10 ternyata setelah diisi di sini ada 11. Jangan sampai seperti itu. Harus sesuai data dengan yang ada di tabel. Paham enggak? Selanjutnya kita lihat. Kita setelah membuat tabel, kita buat diagram garis karena data sudah kita terkumpul dalam tabel. Ini adalah diagram garis, kita buat seperti ini. Yang bawah sini kita tulis jenis pekerjaan, yang ke atasnya kita tulis angka jumlah. Maka ditemukan yang petani adalah 2, ya kan? Maka sesuai ini, ya kan?
2, kita garis titik-titik ke 2. Selanjutnya guru juga ada 2, maka kita buat garis putus-putus seperti ini, kita sambung ke sini. Selanjutnya guru ada 3, maka kita tulis di nomor 3, kita luruskan di guru. Selanjutnya pedagang ada 2, kita buat garis seperti ini, sama pas di pekerjaannya. Selanjutnya pegawai negeri ada 1, maka kita tulis 1, kita buat garisnya. Maka inilah yang dinamakan diagram garis. Setelah dibuat seperti itu, maka kita lengkapi lagi, kita buat garis yang lebih tebal lagi yang menunjukkan angka-angka dari data itu. Contoh ini. Ini dari 1 ke dari 2, maaf, dari 2 ke 2, dari 2 ke 3, dari 3 ke 2, dari 2 ke 1. Maka setiap perpindahan data kita buat garis yang sambung, garis sambung. Contoh lagi soal 2 dari paham lagi. Lani bertanya kepada seorang teman yang makan kesukaan mereka, berikut hasil jawabannya. Budi suka bakso, 2 Sadi suka mie goreng, 3 Sadi suka nasi goreng, 4 Rina suka, yang ke-6 Dita suka, yang ke-5 Dita suka bakso, yang ke-6 Dita suka sate, yang ke-7 Tika suka mie goreng, yang ke-8 Dani suka nasi goreng, yang ke-9 Budi suka sate, yang ke-10 Doni suka bakso. Inilah data yang diperoleh dari Rani mengumpulkan data. Lalu seperti tadi, setelah terkumpul kita buatkan tabel. Yang pertama nomor makanan kesukaan dan orang banyak orangnya. Tapi kalau tadi jenis pekerjaan, karena kita mengumpulkan data jenis pekerjaan. Ya, kalau sekarang kita mengumpulkan data makanan kesukaan, maka tabel di sini harus sesuai labelnya makanan kesukaan. Yang pertama kita tulis yang ada di sini bakso, yang kedua mie goreng, yang ketiga nasi goreng, yang keempat sate, dan yang terakhir adalah 4 saja ya, bakso, mie goreng, nasi goreng, dan sate. Ya, ada 4 makanan. Bakso kita lihat ada berapa? 3, maka kita tulis di sini 3. Selanjutnya mie goreng ada berapa? Ada 3 juga. Nasi goreng ada 2, dan terakhir ada sate berapa? 2. Kalau kita jumlahkan 2, 3 tambah 3 6, 6 tambah 2 8, 8 tambah 2 sesuai nggak dengan datanya? Sesuai, maka sudah sesuai. Oke, kita lanjut. Kita buatkan diagram garisnya seperti tadi. Yang bagian bawah ini kita buat apa itu? Makanan kesukaan. Yang ke atas ini adalah jumlah angkanya. Kita lihat. Bakso ada 3, maka kita tulis di angka 3 di garis putus-putus. Selanjutnya mie goreng ada 3, nasi goreng ada 2, dan selanjutnya sate ada 2. Maka seperti tadi langkahnya kita buat garis lurus tidak terputus, kita gabungkan di masing-masing makanan kesukaan tadi di titik-titik angkanya. Udah paham ya? Baik. Sekarang kita simpulkan dari pembelajaran kita ini, dalam kehidupan sehari-hari kita itu sering membutuhkan informasi dalam bentuk data. Melalui pembelajaran ini, siswa belajar cara mengumpulkan, menyusun, dan menyajikan data secara sederhana dalam bentuk tabel. Dengan cara ini, siswa dapat baca dan memahami informasi dengan lebih mudah dan terstruktur. Pembelajaran ini melatih kemampuan berpikir kritis, keterampilan menyajikan informasi,
serta kerjasama dalam melakukan survei. Nah, baik, mungkin itu saja materi yang sudah Bapak sajikan. Mudah-mudahan anak-anak Bapak memahaminya. Untuk selanjutnya, karena anak Bapak sudah mendengarkan tadi penjelasan materi, maka saat ini Bapak akan membagi anak-anak Bapak menjadi berapa 4 kelompok. Karena kita sudah ada kelompoknya ya, lalu tidak kita bagi 4 kelompok ini. Nanti akan Bapak berikan lembar untuk didiskusikan. Jadi setiap kelompok nanti mencatat nama temannya dan buah kesukaannya di tabel ini. Lihat dulu. Pertama kita catat dulu informasinya di tabel yang pertama. Kumpulkan dulu seperti tadi, mengumpulkan data ini. Mengumpulkan datanya di tabel ini, jenis buah, jumlah teman yang suka. Dan yang terakhir nanti kita akan buatkan diagram garisnya. Setelah terkumpul data, sudah dikelompokkan, kita buat diagram garisnya. Ini nanti didiskusikan di setiap kelompok. Dan untuk pilihan gambar buah-buahnya nanti anak Bapak silakan ditempel, digunting nanti gambar buah ini di tabel yang sudah disiapkan tadi. Paham ya? Akan bagikan tugas kelompoknya untuk didiskusikan bersama kelompoknya. Kerjakan dengan baik ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan anak-anak, silakan dikerjakan, didiskusikan dengan kelompoknya. Kerjakan dengan rapi, dengan baik.
selanjutnya kita akan persantesakan masing-masing kelompok di depan kelas. Dimulai dari kelompok siapa yang maju duluan. Ya, kelompok 4 ternyata sudah siap. Silakan presentasikan ke depan untuk menampilkan hasil diskusi kelompoknya di depan teman-teman. Silakan. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Ada yang kelompok 1 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Ya, yang pertama ada tabel analisis, yaitu ada nama teman dan 2 kesukaan. Nama teman yang pertama adalah Farah dan 2 kesukaannya adalah anggur. Yang kedua Lisi, 2 kesukaannya adalah mangga. Dan Aura buah anggur, Habib buah mangga, Balan buah mangga, Afan buah mangga. Dan tabel ini kami membuat menjadi tabel jenis buah dan jumlah teman yang suka. Jenis buah apel tidak ada, dan mangga ada 4 orang, anggur ada 2 orang, jeruk tidak ada. Lalu kami buat kembali menjadi diagram garis, dan demikianlah gambar diagram garis dari kelompok 1. Dan kesimpulannya adalah buah yang banyak disukai oleh kelompok 1 adalah buah mangga. Demikianlah hasil dari kerjasama kelompok 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menunjukkan hasil dari kerja kelompok kami. Yang pertama adalah tabel analisis, nama teman dan 2 kesukaan. Yang pertama ada Vivi, suka buah mangga. Yang kedua Safa, suka buah jeruk. Yang ketiga Nada, suka buah anggur. Dan yang keempat Sabir, suka buah mangga. Arsa juga suka buah mangga. Gilang suka buah apel. Dari tabel analisis buah apel ada 1 orang. Yang suka buah mangga ada 3 orang. Dan yang suka buah anggur ada 1 orang. Jeruk juga 1 orang. Dari tabel biasa tadi kami ubah menjadi diagram garis seperti yang ada di gambar berikut. Dan kami simpulkan dari tabel analisis tadi, buah yang paling banyak disukai adalah buah mangga. Demikian hasil dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan tentang hasil karya kami. Yang pertama kami membuat tabel analisis, nama teman dan buah kesukaan. 1 orang, buah mangga yang menyukai 4 orang, buah anggur yang menyukai 1 orang, dan buah jeruk tidak ada. Setelah itu kami membuat diagram garis. Kesimpulannya adalah buah yang paling banyak disukai dari kelompok 3 adalah mangga. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih memaafkan lagi, maka kali ini akan Bapak berikan tugas mandiri. Nanti anak-anak silakan diisi tugas ini dengan sebaik-baiknya.
Baik anak-anak, karena setelah Bapak melihat dari hasil LKPD kita atau tugas mandiri yang baru kita pukul, sepertinya kita sudah memahami tentang penyajian data ini. Kesimpulan pembelajaran pagi hari ini adalah dengan mengumpulkan data, kita mudah mencari informasi yang tepat dan akurat dan juga dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mungkin itu saja untuk pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan anak-anak Bapak paham dan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.